Halo Sobat Lisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Cerita kali ini berasal dari thread di Twitter bernama @penulismalam94 dan cerita dimulai. Berlatar tahun 2017-an, waktu itu aku tidak sengaja bertemu dengan Amel, sahabatku saat masih bekerja menjadi SPG kecantikan pada salah satu mall besar di Jakarta. Aku dan Amel saat itu bisa dibilang menjadi dekat karena seringnya kita bertemu dalam satu tempat pekerjaan. Sifat Amel yang menurutku humoris, loyal, dan tidak mau banyak mengomentari urusan orang lain membuatku mudah akrab bergaul dengannya. Seringkali jika aku berada di shift malam, aku tak segan menyempatkan waktu untuk menginap di indekos Amel. Karena jarak kos-kosanku bisa dibilang cukup jauh. Singkat cerita, aku dan Amel sempat lost kontak selama kurang lebih 6 bulan. Ketika Amel memutuskan untuk resign duluan dari pekerjaannya dan pindah ke kos-kosan. Kebetulan ketika itu handphoneku yang hilang sehingga aku benar-benar kehilangan jejak sahabatku Amel. Suatu waktu, saat sedang bekerja seperti biasa, Amel datang untuk menemuiku. Percakapan ringan pun mengalir antara aku dan Amel. Karena aku masih dalam tugas menjaga stand kosmetik saat itu, aku memberikan isyarat kepada Amel jika aku akan menemuinya setelah pulang kerja. Amel mengangguk dan membuat janji temu di kosnya yang baru, yang juga tak jauh dari mall itu ya ternyata, dengan bermodalkan alamat yang diberikan. Segera aku memesan ojek online agar cepat sampai di kosan Amel karena tidak tahan untuk saling bertukar cerita. Sesampainya di sana, sudah ada Amel yang menungguku di gerbang kos. Aku segera masuk di dalam kamarnya dan sedikit berbasa-basi. Kosan lu yang sekarang besar juga nih. Gue pengen pindah kayaknya Mel. Soalnya kan jauh juga gue ngekos dari Teluk Gong sampai ke Gajah Mada pulang pergi, ucapku sambil menyulut sebatang rokok mil. Gua kemarin sempat pindah-pindah kos kok Fit. Berasa kayak buronan hidup gua. Nah kebetulan aja gua ketemu kos di daerah sini. Karena kan lumayan deket sama Golden Truly, tempat kerja Amel yang baru. Aku yang penasaran kemudian mencecar Amel dengan beberapa pertanyaan mengganjal di benakku. Lu kemarin kenapa sih tiba-tiba resign? Terus juga main langsung cabut aja pindah kos, gak bilang-bilang. Mana sosmed lu mati semua, nomor lu ganti juga. Apa jangan-jangan lu slack ya sama gua? Amel tertawa kecil. Ia menjawab satu persatu pertanyaanku sambil ikut menyulut sebatang rokok supaya lebih santai. Ngaco lu, mana ada gue selek sama lu. Sebenarnya gue mau ceritain kayak gini kenapa gue kayak buronan kemarin-kemarin ini. Cuman keadaannya cukup genting. Gue pikir nanti aja lah kalau ada waktu baru gue temuin lu lagi buat cerita. Pas kemarin gue sempet kirim WA ke lu, tapi WA lu gak aktif malahan. So yaudah, gue samperin aja ke mall, barangkali lu masih kerja di situ, jawab Amel dengan datar. Jangan-jangan lu itu buronan debt collector ya? Terkaku dengan wajah serius. Suwe lu, ya kali gue nista banget hidupnya punya utang sampai buron gitu, kelakar Amel sambil tertawa-tawa. Ya udah deh, kalau lu penasaran, gue ceritain dari awal dan kenapa gue bisa sampai sekarang kayak buronan yang pindah-pindah, imbuh Amel kemudian. Sekitar 2 tahun yang lalu, Amel mempunyai pacar yang bernama Jordi. Hubungan antara Amel dan Jordi ini bisa dibilang hanya mulus di awal saja. Amel dan Jordi sebenarnya saling mencintai satu sama lain, walaupun banyak perbedaan di antara mereka. Jordi sempat membawa Amel kepada mamanya
Karena saat itu Jordi dan Amel benar-benar membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun seperti apa yang sudah kubilang di awal, perbedaan ras, suku, dan agama Amel membuat Mama Jordi langsung mengusir Amel dan memarahi Jordi agar tidak berhubungan pacaran dengan Amel. Di saat-saat itulah hubungan antara Amel dan Jordi mulai merenggang. Hubungan yang terjalin baik di awal kini bagaikan sebuah neraka bagi Amel dan Jordi. Di setiap hari, pasti selalu saja ada pertengkaran antara mereka berdua. Jordi memaksa Amel untuk ikut ke dalam keyakinannya. Namun Amel bersikukuh dengan memegang keyakinan agamanya sedari lahir. Dari mulai pertengkaran itu, Jordi mulai berperilaku kasar kepada Amel. Jordi yang dikenal lembut, pengertian, dan penyayang kini menjadi brutal dan tak sering Jordi juga malah menghina keluarga Amel. Amel yang tak tahan dengan perilaku Jordi, ia berkali-kali mencoba memutuskan hubungan dengannya. Namun entah kenapa si Jordi bisa dengan membuat si Amel luluh kembali ke dalam pelukannya. Walaupun penuh dengan cacian dan tak ayal pukulan-pukulan Jordi mendarat di tubuh Amel. Aku menyimpulkan saat-saat itu adalah Amel Jordi sedang dalam lingkaran toxic relationship yang sebenarnya dari kedua belah pihak saling menyakiti namun enggan berpisah. Ternyata selama ini perilaku buruk Jordi kepada Amel membuat Amel sedikit demi sedikit menyimpan dendam kepada Jordi. Amel menginginkan jika Jordi harus bertekuk lutut di bawah kendali Amel, bukan sebaliknya yang sudah terjadi. Amel memutuskan untuk menemui neneknya yang memang orang pintar di kampungnya di Jawa Barat. Amel meminta sang nenek memberi guna-guna balas dendam pada Jordi. Oh, Jordi udah berani-beraninya menghina keluargaku dan juga sering menyakiti cucu nenek. Baiklah, biar tahu rasa Jordi, ucap nenek Amel penuh dengan amarah. Neng, nenek akan ajarkan cara memelet pria dengan memakai darah haid. Pasti dia akan bertekuk lutut di hadapan kamu, Neng. Dan juga hal terburuknya dia bisa menjadi setengah gila, sambung ucapan nenek kemudian. Adapun persyaratannya adalah membaca rapalan mantra yang diajarkan oleh si nenek. Kakang kawa adi ari-ari opat kalima panjar, dan terakhir sebutkan apa yang menjadi keinginan kuatnya dalam satu tarikan nafas. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, darah haid yang dipergunakan pun darah haid di hari pertama yang bisa dibilang sangat ampuh. Singkat cerita, Amel mencoba melakukan apa yang sudah diajarkan oleh sang nenek kepada si Jordi. Suatu hari ketika Jordi datang ke kos-kosan Amel dengan rapi mempersiapkan secangkir kopi hitam yang sudah dicampuri dengan darah haid tersebut. Dan benar saja, dalam hitungan beberapa hari kemudian, perilaku Jordi mulai terlihat seperti kerbau yang tercucuk hidungnya. Amel kini menggunakan Jordi untuk membalas perlakuan yang tidak menyenangkan dari sang mama. Jordi menjadi anak yang membangkang, dan bahkan demi Amel, Jordi sampai kabur dari rumahnya untuk tinggal bersama Amel. Tak hanya itu, Amel membalas perlakuan Jordi karena dulu Jordi sering berperilaku kasar kepadanya. Amel yang mungkin tertutup dengan rasa dendam, ia pun sempat beberapa kali berselingkuh dengan pria lain. Sebenarnya pelet darah haid hanya perlu dilakukan satu kali. Namun entah apa yang dipikiran Amel kala itu, bahkan setiap bulan di kala haid pertama, Amel pasti memberikan kopi hitam kepada Jordi yang sudah diguna-guna. Lama-kelamaan, Jordi semakin tidak karuan tingkahnya. Jordi sering membolos bekerja hanya karena mau menghabiskan waktu dengan Amel. Banyak tingkah laku Jordi yang semakin di luar nalar. Jordi seperti anak kecil yang benar-benar tidak bisa lepas dari ibunya.
Bahkan seringkali Amel mau pergi bekerja, Jordi selalu menahan Amel supaya tetap bersama berduaan saja seperti pengantin baru di kosan. Aku mengambil kesimpulan dari bagian cerita ini. Mungkin saja Jordi seperti orang yang sudah kebanyakan diberi dosis guna-guna, sehingga mengganggu mental Jordi. Lama-kelamaan Amel berpikir, jika yang dilakukannya seperti senjata makan tuan, niat hati untuk mengguna-guna Jordi membalaskan dendam sekaligus memanfaatkannya. Namun yang ada di Jordi kian hari berperingai di luar logika, seolah membebankan posisi Amel. Amel tidak leluasa untuk bekerja. Bahkan ia seperti terus dihantui oleh Jordi yang akan selalu mengikutinya di saat apapun. Amel yang sudah malas membina hubungan dengan Jordi, ditambah lagi Jordi menjadi seorang pengangguran karena ia sering bolos bekerja. Itu juga membuat siasat untuk mengghosting Jordi. Si Amel diam-diam mempersiapkan lamaran kerja yang baru di mall yang sama tempatku bekerja. Amel pun mencari kosan lain agar Jordi tidak bisa menemuinya lagi. Kala itu memang Amel seperti berhasil untuk kabur sesaat dari si Jordi, dan Amel melanjutkan hidupnya seperti biasa tanpa bayang-bayang mantannya. Amel pun menutup rapat ceritanya dengan Jordi kepadaku saat itu. Amel berkata jika sebenarnya ia menyesal telah mengguna-guna Jordi dan menyadari apa yang dilakukannya kemarin itu salah. Kehidupan Amel terus bergulir hingga suatu ketika saat pulang kerja ia dicegat oleh Jordi yang memohon-mohon untuk kembali kepadanya. Jordi terlihat benar-benar sangat kumal. Badannya kurus, rambutnya sedikit panjang acak-acakan. Saat Jordi berhadapan-hadapan dengan Amel mencium bau badan Jordi yang tidak sedap. Sontak saja Amel agak sedikit ketakutan. Jordi, lu gila ya sekarang? Lu kayak gak mandi berhari-hari. Sekarang lepasin tangan gua teriak nih. Ancaman Amel memang berhasil membuat Jordi pergi malam itu. Keesokan harinya dan seterusnya, Jordi jadi sering mencegat si Amel saat ia pulang dari tempat kerja. Amel sendiri tidak mengerti dari mana Jordi mengetahui letak keberadaan Amel. Ia sempat menerka jika Jordi yang dulu bekerja sebagai IT, ia sempat menyadap handphone milik Amel. Maka dari itu, mungkin Jordi dengan mudah menemui titik keberadaan Amel. Anehnya, saat Jordi menemui Amel, ia juga mengajak serta papa dan mamanya. Amel memang dalam hatinya tertawa-tawa puas saat mengingat Amel dipermalukan oleh keluarga Jordi. Secara langsung, ia bisa membalas perlakuan menyakitkan itu. Nah Amel, tolong tante nak, Jordi seperti orang gila saat kamu pergi. Saat ini tante dan om merestui hubungan kalian. Tapi tolong jaga Jordi, karena Jordi anak kesayangan om dan tante satu-satunya. Tante dan om gak mau sampai kejiwaan Jordi terganggu, ucap mamanya Jordi sambil berlutut di depan Amel. Maaf om, tante, saat ini saya telah menolak. Betul yang dulu om tante bilang, saya ini cuma wanita pribumi yang berbeda kasta sama kalian. Saya juga tidak seiman, dan saya pun tidak akan meninggalkan iman Islam saya untuk anak om dan tante. Paham? Sekarang saya mau pulang, tolong bawa anak kalian dan jangan pernah ganggu saya, ucap Amel meninggalkan mereka bertiga. Papa Jordi sempat menahan kaki Amel dan membujuk Amel. Gak apa-apa nah, biar Jordi mengikuti keyakinan agamamu, kami ikhlas, ucapnya mengibah. Oh maaf ya, cuman kesabaran saya sudah habis. Saya sudah tidak bisa lagi hubungan saya dan Jordi ini berlangsung. Pergilah kalian, timpal Amel ketus. Bukannya menyerah, Jordi malah semakin gencar mengganggu kehidupan Amel. Hingga pada akhirnya Amel memutuskan untuk kembali resign, pindah kos-kosan, sampai menjual handphone lamanya. Amel pun meneruskan ceritanya. Selama ia berpindah kos, ia selalu merasa dihantui oleh Jordi.
Guna-guna itu kini berbalik menyerang tuannya. Amel seringkali merasa paranoid sendiri. Seringkali Amel merasa ada banyak bisikan suara Jordi di telinganya. Dan setiap Amel pergi keluar, hampir setiap lelaki yang ia lihat adalah Jordi. Merasa sudah sangat tidak masuk di nalar, Amel segera menemui neneknya kembali. Lu, kumaha sing neh? Kamu teh meni calewera gegabah. Sang nenek yang marah kemudian melepaskan sirihnya di mulutnya. Ngapain sih kamu kasih pelet darah haid itu banyak-banyak? Sekarang kan ada yang berbalik menyerang kamu. Terus saya harus gimana, Nek? Tanya Amel kemudian. Aduh. Kamu harus segera menyeberang pulau kalau mau sembuh. Begini saja. Kamu temui sekalian bersilaturahmi kepada pamanmu Robi yang ada di Lampung. Biar dari sini Lena ikut membantu menghancurkan guna-guna pelet itu. Tanpa menunggu waktu lama, Amel segera pergi ke daerah sang paman di Tulang Bawang. Dalam perjalanannya, ia masih terus dihantui rasa bersalah dengan apa yang ia lakukan kepada Jordi. Setelah melewati laut dan sampai di pelabuhan, perlahan Amel merasa pandangannya seperti normal kembali. Ia pun sejenak tak mendengarkan suara-suara Jordi yang menggema di telinganya. Amel melanjutkan perjalanan ke rumah pamannya dan menginap 3 malam. Lalu kemudian kembali ke Jakarta. Sesaat setibanya di Jakarta, Amel yang masih diliputi rasa bersalah, ia kemudian langsung datang menemui Jordi ke rumahnya. Di sana Amel masih disambut baik kedua orang tuanya. Namun Jordi benar-benar sudah kehilangan kesadarannya. Ia tertawa-tawa sendiri dan berbicara sendiri. Tubuhnya pun memprihatinkan. Sudah tidak ada lagi Jordi yang tegap perkasa dan wajahnya yang tampan. Sang mama menangis menceritakan kejadian yang menimpa anaknya Jordi. Lagi dan lagi mama dan papa Jordi meminta supaya Amel bisa menyembuhkan Jordi. Namun Amel masih menolak. Sebaiknya anak tante dibawa keluar pulau. Kalau om dan tante mau anak kalian sembuh, ucap Amel memberikan jalan keluar untuk mereka. Amel pun jujur mengakui dirinya telah mengirimkan guna-guna ilmu pelet kepada Jordi. Karena Jordi berperilaku kasar dan orang tuanya sudah keterlaluan menginjak-injak harga diri Amel sebagai wanita. Walaupun terbesit ada rasa kesal di wajah orang tua Jordi, namun kini yang terpenting adalah anak mereka satu-satunya bisa kembali menjadi lelaki normal. Akhirnya Jordi segera dibawa sang ibu ke Pulau Kalimantan. Karena kebetulan ibu Jordi banyak memiliki kerabat di pulau itu. Jordi bahkan sampai dibawa ke salah satu seorang cenayang asal Dayak yang sakti untuk melepaskan pelet-pelet tersebut. Untuk Jordi sendiri, proses penyembuhannya memang tidak instan, memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menetralisir ilmu pelet tersebut. Akhir cerita, Amel mengungkapkan jika ia menyelesaikan permasalahannya dengan Jordi. Ia kembali melamar pekerjaan sebagai SPG di Mall Golden Truly di Jakarta dan berhasil membuka lembar baru kehidupannya. Dan cerita pun selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong dikasih like, subscribe-nya ya, biar gue semakin semangat buat videonya. Dan share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih, gue Jefferson pamit. Salam telisik.